Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami walidina wa jami masyayikhina wa jami muallifil kutubil lati ta'alamnaha wa alamnaha wa nakhususan walifadal kitab Syekh Ibrahim bin Ismail Bashir Az-Zafuji lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faslun fi bidayati sabki, terus ke tengah ada qala qailun usika fi nazmil kalami bi khamsatin. Qala berkata, siapa qailun orang yang berkata, usika berwasiat siapa aku kepadamu, fi nazmil kalami dalam menyusun kalam atau ucapan, bi khamsatin dengan 5 hal. In kunta jika ada siapa kamu, lil musi terhadap orang yang berwasiat, asyafili yang sayang, itu muti'an orang yang patuh. Saya berwasiat kepadamu, seandainya kamu menyusun ucapan, maka turuti wasiat saya. Gitu. La taufulan, sungguh jangan mengabaikan siapa kamu, sababal kalami terhadap sebabnya ucapan, wa waktahu dan waktunya ucapan, wal kaifa dan caranya berkata, wal kama dan kadar ucapan, al makana dan tempatnya berkata, jami'an seluruhnya. Artinya apapun yang kita katakan harus mempertimbangkan 5 perkara ini. Kita jangan sampai mengatakan sesuatu tanpa sebab. Man amana billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ucapan yang baik itu adalah ucapan yang ada sebabnya. Yang ada sebabnya itu semisal kita ditanya, itu berarti nanti ada sebab kita untuk mengucapkan sesuatu. Kemudian kita juga harus melihat waktunya. Artinya waktu kita mengucapkan itu kapan? Semisal sedang sholat, ya berarti jangan mengatakan sesuatu. Sedang mengikuti hal-hal yang penting, yang perlu kita untuk diam, ya berarti jangan berkata. Kemudian yang ketiga adalah kaif. Kaif itu sifat dari ucapan. Maksudnya nanti diatur ucapannya yang bagaimana, yang perlu kita sampaikan. Kemudian yang selanjutnya kam. Kam itu kadar dari ucapan kita, baiknya banyak atau sedikit. Seandainya dalam kondisi terdesak, berarti jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang terlalu banyak. Begitu. Kemudian yang terakhir adalah tempatnya. Ya seperti halnya ketika kita di kamar mandi, ya berarti jangan mengucapkan sesuatu dan seterusnya itu. Ada 5 hal yang perlu dipertimbangkan agar ucapan kita benar. Wa yakunu dan ada siapa pelajar itu muta'ammilan orang yang merenung. Merenung itu maksudnya bukan melamun ya, tapi dia berpikir gitu. Merenungkan ilmu, merenungkan kebesaran Allah. Mustafidan orang yang mengambil
faedah fi jami'il awqati, dalam seluruh waktu-waktunya, wal ahwali, dan seluruh kondisinya, min jami'il ashkhasi, dari seluruh orang. Artinya kapanpun, bagaimanapun kondisi kita dan dimanapun kita, itu harus selalu untuk mengambil pelajaran dari lingkungan di mana kita berada. Dan mengambil pelajaran itu usahakan dari semua orang. Khudil hikmata walau min fafil khinzir gitu. Ambillah kata-kata bijak, kata-kata yang bermanfaat meskipun keluar dari mulutnya celeng ya. Qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al hikmatu, bermula hikmah, dolatul mukmini, adalah barang yang dicari seorang mukmin. Ainama wajadaha, dimanapun menemukan siapa mukmin terhadap hikmah, akhodaha, maka mengambil siapa mukmin terhadap hikmah. Ya, hikmah, sesuatu yang bermanfaat, adalah hal yang selalu dicari oleh mukmin sejati. Sehingga dimanapun seorang mukmin, ketika ada hikmah, ya harus diambil, tidak perlu gengsi, gitu maksudnya. Wakila, dan diucapkan apa khudh ma sofa wada' ma kaduro. Khudh, ambillah siapa kamu, ma, terhadap sesuatu, sofa, yang jernih, apa ma, wada', dan tinggalkanlah siapa kamu, ma, terhadap sesuatu, kaduro, yang keruh, apa ma. Ambillah sesuatu yang baik dan tinggalkanlah sesuatu yang buruk. Ya, orang itu, mulutnya orang atau ucapan dari seseorang itu ibarat sesuatu yang keluar dari silit ayam gitu. Kadang baik, kadang buruk. Yang baik kita ambil, yang buruk kita buang. Silit ayam pun keluarnya ada yang baik berupa telur, ada yang buruk berupa tai, kan begitu. Telurnya kita ambil, tainya kita buang. Sama ucapan dari seseorang juga begitu. Wasami'tu, dan mendengar siapa aku, Asy-Syaikhul Imam al-Ajal al-Ustadz Fakhruddin al-Kashani, yaqulu, halnya berkata siapa al-Kashani, karena ada siapa jariyatu Abi Yusufa, pelayan perempuan Syekh Abi Yusuf rahimahullahu ta'ala, amin. Itu amanatan, adalah titipan, inda Muhammadin, di sisi Syekh Muhammad. Faqala, kemudian berkata siapa Muhammad, laha, kepada jariyah, hal tahfazina, apakah hafal siapa kamu, fi hadzal waqti, dalam waktu ini, min Abi Yusufa, dari Syekh Abi Yusuf, fil fikhi, dalam masalah fikih, syai'an, akan sesuatu. Qolat, berkata siapa jariyah, la, tidak, illa annahu,
tetapi sesungguhnya Syekh Abi Yusuf itu karena ada siapa Syekh Abi Yusuf itu yukariru mengulang-ulang siapa Syekh Abi Yusuf wayaqulu dan berkata siapa Syekh Abi Yusuf Sahmud Dauri bermula bagian utaran, bermula bagian utaran. Sakitun adalah sesuatu yang gugur. Fahafidho kemudian hafal siapa Muhammad zalika akan ucapan Sahmud Dauri sakitun minha dari jariyah wakanat dan wujud apa muskilatun sesuatu yang rumit ala Muhammadin atas Muhammad fartafa'a kemudian hilang apa iskaluhu kesulitan Muhammad bihadihil kalimati dengan bantuan kalimat ini. Fa'ulima maka diketahui apa annal istifadata bahwasanya mengambil pelajaran mungkinatun adalah hal yang mungkin min kulli ahadin dari tiap-tiap orang. Jadi ceritanya pembantu perempuan Syekh Abu Yusuf itu sedang dititipkan di rumah Syekh Muhammad. Kemudian Syekh Muhammad bertanya kepada pembantu itu, hal tafazina dan seterusnya, apa yang kamu hafal dari perkataan Syekh Abi Yusuf tentang fikih? Kemudian kata pembantunya, dia berkata, tidak, saya tidak hafal apa-apa. Cuman Syekh Abi Yusuf selalu mengulang-ulang kata Sahmud Dauri sakitun. Nah, dari perkataan pembantu ini yang mengutip dari kata yang diulang-ulang oleh Syekh Abi Yusuf, kemuskilan atau permasalahan yang sulit bagi Syekh Muhammad bisa terlerai ya. Sebab kata-kata dari pembantu ini masalah Syekh Muhammad bisa terangkat, bisa terhilangkan kesulitannya, sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa mengambil pelajaran itu bisa dari siapapun tanpa memandang bulu. Unzur maqola wala tanzur man qola. Lihat ucapannya, jangan lihat siapa yang mengucapkan. Walihada, karena sebab ini Kola berkata siapa Abu Yusufa, Syekh Abu Yusuf. Syekh Abu Yusuf itu salah satu murid kesayangan Syekh Abu Hanifah ya. Pengarang kitab Taklimul Muta'alim, Syekh Azhar Muji itu secara fikih ikut mazhab Hanafiyah. Sehingga yang beliau ambil ceritanya itu rata-rata ulama mazhab Hanafiyah. Syekh Abu Yusuf, kemudian Imam Abu Hanifah itu dari kalangan Hanafiyah. Karena memang pengarang kitab ini Syekh Azhar Muji juga bermazhab fikih Hanafiyah. Walihada, karena sebab ini Kola berkata siapa Abu Yusufa, Syekh Abu Yusuf, hinakila di saat ditanya siapa lahu Syekh Abu Yusuf, bima sebab apa, adrokta sampai siapa kamu, al ilma terhadap ilmu. Kola menjawab siapa Syekh Abu Yusuf, mastankaftu tidak mencegah siapa aku,
minal istifadati dari mengambil pelajaran, wa ma bakhiltu dan tidak pelit siapa aku, minal ifadati dari memberi pelajaran. Oleh sebab itu Syekh Abu Yusuf di saat beliau ditanya oleh orang lain, bima adroktal ilma, apa yang membuat kamu bisa menjadi orang alim? Kemudian kata Syekh Abu Yusuf, saya tidak pernah mencegah diri untuk mengambil pelajaran dari orang lain, dan saya tidak pelit untuk menyebarkan ilmu kepada orang lain. Gitu. Jadi ada pemasukan ilmu dari orang lain, dan ada pengeluaran ilmu kepada orang lain. Tapi kalau ilmu ketika dikeluarkan itu justru akan bertambah. Wakilah dan diucapkan Libni Abbasin radhiyallahu taala anhuma, amin. Apa bima adroktal ilma, bima sebab apa adrokta sampai siapa kamu al ilma terhadap ilmu. Qala menjawab siapa Ibnu Abbasin, bilisanin dengan lisan, saulin yang sering bertanya, wa qalbin dan hati, aqulin yang sering berpikir. Ibnu Abbas itu bisa bisa dicek kalau sahabat itu pakai radhiyallahu anhu. Kalau seandainya kurut tabi'in sampai bawah setelah sahabat itu biasanya pakai rahimahullah. Kalau Nabi Muhammad khusus sallallahu alaihi. Kalau nabi-nabi yang lain selain Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam atau alaihi salam, itu ciri-ciri untuk membedakan mana kalangan nabi, mana kalangan sahabat, dan mana kalangan yang bukan sahabat. Nah, karena di sini pakai radhiyallahu anhu, berarti Ibnu Abbas itu sahabat. Berarti sepupunya Nabi ya. Ibnu Abbas itu sepupunya Nabi, sebab Abbas itu adalah paman Nabi. Beliau ditanya, apa yang menghantarkan kamu bisa menjadi orang alim? Kemudian Ibnu Abbas menjawab dengan lidah yang selalu bertanya dan hati atau akal yang selalu berpikir. Wa inna masumia dan sesungguhnya dinamai siapa tolibul ilmi, pencari ilmu, matakulu dengan nama matakulu, likasroti mayakuluna karena sering berkata siapa mereka, fi zamani dalam masa al-awwal yang awal, berkata matakulu fi hadhil mas'alati, artinya ma terhadap apa, takulu berkata siapa kamu, fi hadhil mas'alati dalam masalah ini. Para pelajar di era-era awal itu dinamai dengan matakulu. Pelajar itu disebut matakulu. Kenapa mereka disebut dengan matakulu? Yang artinya apa pendapat kamu? Karena mereka sering mengatakan matakulu fi hadhil mas'alati. Karena sering berdiskusi, gitu maksudnya. Sering bertanya. Sehingga karena seringnya mereka mengatakan matakulu, mereka dinamai dengan nama matakulu. Wa inna matafaqoha dan sungguh ahli fikih dan sungguh menjadi ahli fikih siapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah,
bikasrotil mutorohati, sebab seringnya bertukar pendapat, wal muzakaroti, dan berdiskusi, fi dukkanihi, di toko Imam Abu Hanifah, hinakana, saat ada siapa Abu Hanifah itu bazzazan, penjual kain. Fabihada, maka dengan hal ini yu'lamu, maka diketahui, apa an-natasilal ilmi, bahwasanya menghasilkan ilmu, wal fiqhi, dan ilmu fiqhi, itu yajtami'u, bisa berkumpul, apa menghasilkan ilmu, ma'al kasbi, beserta bekerja. Nah, Imam Abu Hanifah itu profesinya adalah penjual kain. Imam Abu Hanifah bisa menjadi ahli fikih sebab beliau sering sekali berdiskusi dan bertukar pendapat dengan orang lain. Itu di toko ketika beliau sedang berjualan, itu sering diskusi dengan orang lain. Dan bisa diambil kesimpulan bahwa orang-orang yang bekerja itu tidak menghalangi mereka untuk belajar. Artinya bisa bekerja sambil belajar. Ya, selagi masih sehat badannya dan akalnya masih normal, belajar itu tidak gugur kewajibannya. Minal mahdi ilal lahdi. Wakana, dan ada siapa Abu Hafsin al-Kabiru, itu yang tasibu, bekerja siapa Abu Hafsin, wayukariru, dan mengulang siapa Abu Hafsin, al-uluma, terhadap ilmu-ilmu. Fa'in kana, maka jika ada apa keadaan, itulah buddha, harus, litolibil ilmi, bagi pencari ilmu, minal kasbi, dari bekerja, linafaqoti ayalihi, untuk menafkahi keluarganya, wa ghairihi, dan selain keluarganya, falyaktasib, maka hendak bekerja siapa pencari ilmu, wal yukarir, dan hendak mengulang ilmu siapa pelajar, wala yaksil, dan jangan bermalas-malas siapa pelajar, walaisa, dan tidak ada itu liswahihil badani, bagi orang yang sehat badannya, wal akli, dan akalnya, apa uzur atau penghalang, fi tarkit ta'allumi, dalam meninggalkan belajar, wattafaqquhi, dan belajar fikih. Fa innahu, karena sesungguhnya keadaan, itulah yakunu, tidak ada siapa laki-laki, itu afkoro, lebih fakir, min Abi Yusufa, ketimbang Syekh Abi Yusuf, walam yamna'hu, halnya tidak mencegah terhadap Syekh Abi Yusuf, apa zalika, kefakiran, minat tafakuhi, dari belajar fikih. Ada lagi tokoh, yakni Syekh Abu Hafsin, beliau belajar sambil belajar.
belajar sambil bekerja. Kalau seandainya semisal kita ya sebagai pencari ilmu membutuhkan mata pencaharian untuk menghidupi keluarga kita semisal, atau menghidupkan orang-orang yang wajib untuk kita nafkahi, maka ya kita harus bekerja. Dan kita juga jangan sampai meninggalkan belajar. Gitu. Selagi seseorang badannya masih sehat, akalnya masih normal, maka tidak ada penghalang yang membuat dia meninggalkan belajar. Begitu. Berbeda kalau seandainya orang-orang yang sudah meninggalkan belajar, berarti perlu ditanya, maksudnya maksudnya dicek akalnya normal atau tidak. Kalau seandainya tidak normal, oh ya wajar. Tapi kalau seandainya akalnya normal, oh tidak mungkin. Orang yang akalnya normal tidak mungkin meninggalkan belajar. Begitu. Kemudian Syekh Abi Yusuf itu salah satu ulama yang sangat kere, yang sangat fikir. Tapi beliau tidak meninggalkan haji, tidak meninggalkan belajar. Apalagi kita maksudnya yang masih terhitung cukup gitu ya. Sangat parah seandainya kita meninggalkan belajar. Faman bermula seseorang